Salam yang terhormat Bapak Ibu penguji, Bapak Dr. Sandi Kosasi MM MKom selaku penguji 1, Bapak Dr. Gad Eskom MKom selaku penguji 2, Bapak Hendra Kurniawan Eskom MKom selaku penguji 3. Saya Andreas Kevin dengan NIM 222102468 dari program studi Teknik Informatika dengan perminatan Artificial Intelligence. Izinkan saya pada hari ini untuk menyampaikan outline saya yang berjudul Perancangan API Chatbot PDF berbasis RAG dan BERT untuk deteksi ujaran kebencian. Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena revolusi industri 4.0 yang dimana digitalisasi menuntut layanan 24 jam non-stop. Interaksi konvensional seperti telepon ataupun email mulai ditinggalkan karena biaya operasional yang tinggi dan waktu yang sangat lama. Chatbot menjadi solusi utama, namun ada masalah pada chatbot konvensional yang sangat kaku dan sulit menilai dokumen internal perusahaan yang bersifat dinamis. Dan mayoritas model LLM saat ini belum dilengkapi dengan fitur ujaran kebencian. Oleh karena itu, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana merancang sistem RAG dengan kemampuan filter ujaran kebencian yang dapat diakses publik melalui API. Agar penelitian ini terarah, saya menetapkan fokus penelitian. Adapun fokus penelitian berupa fokus dokumen dan fokus untuk teknologi. Fokus untuk dokumen bahwa sistem hanya dapat memproses dokumen PDF berbasis teks naratif yang tidak ditujukan untuk gambar ataupun tabel. Dan saya juga membatasi maksimal input dokumen yaitu 10 halaman untuk pada proses ini. Nah, untuk teknologi, saya menggunakan teknologi RAG untuk sistem chatbot dan BERT untuk klasifikasi. Saya tidak melatih model transformer dari nol atau yang disebut dengan pre-train, tetapi saya memanfaatkan model yang sudah ada yang kemudian untuk saya integrasikan. Output dalam sistem API yang dihasilkan dalam format JSON text dan juga chatbot ini tidak menyimpan riwayat percakapan dan fokus hanya untuk fungsi tanya jawab serta filter ujaran kebencian. Manfaat dalam penelitian ini terbagi menjadi 3, yaitu manfaat bagi peneliti, manfaat bagi masyarakat, dan manfaat bagi akademis. Manfaat bagi peneliti yaitu memperdalam pemahaman teknis mengenai arsitektur transformer dan implementasi LLM ke dalamnya. Manfaat bagi masyarakat yaitu menyediakan layanan chatbot yang dapat di-custom untuk kebutuhan bisnis, pendidikan, ataupun kebutuhan lainnya bagi masyarakat. Serta manfaat bagi akademis yaitu menjadi referensi tentang bagaimana mengintegrasikan model hybrid untuk deteksi ujaran kebencian ke dalam RAG chatbot. Landasan teori menjadikan dasar-dasar pengetahuan dalam penelitian ini. Seperti yang terlihat, neural network menjadi dasar dalam penelitian ini. Neural network terinspirasi oleh jaringan saraf biologis manusia oleh McCulloch dan Page pada tahun 1990. Neural network dinilai lebih unggul dibandingkan mesin learning tradisional karena kemampuan pembelajarannya. Deep learning menjadi subbidang dalam jaringan saraf tiruan atau neural network, yang juga menggunakan lapisan tersembunyi yang sangat banyak, serta disertai dengan forward dan backward propagation. Deep learning mengatasi kelemahan pada jaringan saraf tradisional dengan tugas-tugas yang lebih kompleks pada saat ini, seperti pengenalan gambar, suara, chatbot, dan tugas lainnya. LLM merupakan bagian di dalam deep learning itu sendiri. LLM tradisional terfokus pada data statis yang menggunakan data training, sehingga dapat menghasilkan halusinasi pada pengetahuan yang belum diketahui. LLM dalam penelitian ini menggunakan arsitektur transformer yang diperkenalkan oleh Vaswani dalam jurnal Attention is All You Need. Berbeda dengan model lama seperti RNN yang membaca kata secara berurutan, transformer menggunakan mekanisme attention yang memungkinkan model untuk melihat keseluruhan kalimat sekaligus dan memahami konteks-konteks antar kata jauh lebih baik. Nah, di sini kita akan diperlihatkan arsitektur transformer itu sendiri. Di sebelah kiri kita mengenal ada yang dinamakan dengan encoder yang bertugas untuk memahami kata. Contoh, ketika kita menggunakan translator bahasa, kata seperti guru sejarah dan sejarah guru. Keduanya memiliki kata yang sama tetapi makna yang berbeda ketika ditranslate, sehingga tugas encoder memahami makna tersebut dan berguna untuk hal lain seperti klasifikasi dalam konteks penggunaan kali ini. Bagian kanan pada gambar dapat kita lihat itu merupakan adalah sisi decoder yang bertugas untuk menghasilkan output kata demi kata. Seperti contoh pada penerjemah translator. Apabila kata sudah dipahami seperti kata yang tadi, maka akan mengeluarkan output yang itu hasil terjemahan. Ini adalah tugas dari decoder. Transformer melekat dengan mekanisme
attention yang merupakan multi-head attention yang melihat model dari berbagai perspektif sehingga apabila dianalogikan dengan algoritma-algoritma seperti RNN yang hanya menebak kata selanjutnya dengan input kata yang telah diberikan, semakin panjang kalimat maka RNN akan lupa kata di awal itu apa. Tetapi dengan mekanisme attention pada transformer maka dia dia melihat seluruh panjang input dari kata pertama dan kata terakhir untuk menebak kalimat kata selanjutnya. Untuk mengaplikasikan teori yang sebelumnya sebagai solusi praktis, saya menggunakan metode RAG untuk chatbot dan RAG terdapat retrieval, augmentation, dan generation. Yang pada retrieval biasanya pada awalnya user akan menginputkan file PDF dan kemudian file PDF itu akan diubah menjadi vektor. Pada bagian retrieval atau pencarian, maka sistem akan mencarikan biasanya ada top 3 yang kemudian bagian kalimat-kalimat tersebut akan digabungkan menjadi satu paragraf. Dan kemudian akan diserahkan pada augmentasi. Augmentasi yaitu pembuatan prompt yang nanti augmentasi dan hasil retrieval tersebut dilemparkan ke generation untuk dibuat jawaban berdasarkan pertanyaan dan hasil ringkasan kalimat yang telah disusun menjadi satu paragraf tersebut. Saya juga menggunakan CLLMS yang saya masukkan ke dalam RAG sebagai decoder dari transformer yang akan menggenerate jawaban berdasarkan pertanyaan dan kunci yang telah diberikan tersebut. Machine learning merupakan pembelajaran mesin yang diharapkan mesin dapat meniru kemampuan manusia seperti klasifikasi dan lainnya. Penelitian ini menggunakan metode hybrid BERT yang merupakan bagian dari encoder yang kemudian dihybrid dengan algoritma KNN dan logistic regression untuk menentukan solusi terbaik untuk hal klasifikasi ujaran kebencian. Seluruh proses yang saya sampaikan menggunakan Python dan Django. Python merupakan bahasa pemrograman yang sangat sering digunakan untuk data analis dan kegiatan-kegiatan lainnya. Serta Django merupakan hasil yang berupa pada kasus ini kita akan menyajikan web kepada user untuk menggenerate API yang dapat digunakan secara publik. Penelitian ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan dikembangkan berdasarkan studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya. Terkait sistem RAG merujuk pada 3 penelitian pertama yang telah dilakukan oleh Amanda, Ilza, dan Rio yang menggunakan sistem RAG dalam berbagai bidang seperti pendidikan, administrasi, hingga sekolah yang dinilai sangat berhasil. Dan mengenai ujaran kebencian, penelitian terdahulu oleh Raisa Kamila dan kawan-kawan menggunakan perbandingan BERT dan hybrid BERT dalam mengukur ujaran kebencian. Selanjutnya saya akan memaparkan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini. DSM merupakan kerangka kerja metodologi yang dimulai dengan identifikasi masalah, menentukan tujuan solusi, hingga komunikasi hasil penelitian. Yang di dalamnya saya menggunakan metode eksperimental untuk yang menerapkan uji coba efektivitas solusi. Metode pengembangan sistem yang saya gunakan adalah metode waterfall yang pendekatan linear dan struktur yang sangat cocok untuk pengembangan sistem dengan kebutuhan yang sudah terdefinisi jelas di awal. Untuk kebutuhan data penelitian, saya menggunakan data sekunder dengan teknik studi dokumentasi. Data diambil dari repositori publik. Di sini saya menggunakan dataset Wikipedia Bahasa Indonesia untuk dasar pengetahuan umum dan dataset yang sudah terlabel dari Hugging Face untuk Toxic Chat. Sistem yang telah dirancang tentu tidak dapat berdiri sendiri tanpa ada validasi yang kuat. Untuk memastikan sistem berjalan dengan sesuai tujuan, maka saya akan melakukan pengujian yang berupa pengujian secara sistem, yaitu whiteboard testing, pengujian logika dan struktur internal. Lalu kemudian saya akan melakukan evaluasi model AI yang saya menggunakan Confusion Matrix dan LLM as a judge untuk evaluasi RAG. Serta pengujian API yang saya akan coba menggunakan Postman untuk menguji metode POST dan hasil dari respon. Sekian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi saya. Terima kasih.